teman-teman sekali lagi, ketika menggunakan layanan elektronik apapun ya, Sobat Juara dan Mbak Winda, perhatikan di ketentuan layanannya. Karena ketika kalian setuju, kalian tunduk pada ketentuan yang ada di sana, dan di sana lihat, di sana biasanya ada bagian governing law bahasanya. Halo Sobat Juara, bertemu kembali di podcast Juara, Jurnal Resfinding dan Artikel Hukum Bersuara. Perkenalkan, saya Lewinda Oleta, host pada episode kali ini. Perkembangan internet dan teknologi saat ini telah menjadi komponen yang esensial dalam seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Secara khusus Natural Language Processing atau NLP dan metodologi penggalian teks menyediakan teknik otomatis yang meniru komunikasi manusia melalui teks atau suara untuk ekstraksi pengetahuan untuk pengindeksan dan pengabstraksian otomatis. Agen percakapan yang didasarkan pada NLP yang dikenal dengan chatbot atau ChatGPT adalah alat penting yang melakukan pencarian informasi tingkat lanjut, di mana respon dihasilkan berdasarkan analisis kumpulan data yang kaya. Munculnya teknologi baru ChatGPT telah memberikan kemudahan informasi bagi penggunanya. Namun, hal ini justru menyimpan permasalahan mengenai keakuratan informasi yang diberikan. Jelas ini sangat bersinggungan dengan kebijakan perlindungan konsumen, khususnya terhadap ketepatan, keakuratan, dan kebenaran informasi yang semestinya konsumen dapatkan. Konstruksi pengaturan hukum AI chatbot, kaitannya pada aspek perlindungan konsumen, terbagi atas dua rezim pengaturan yang saling berhubungan, yakni berdasarkan pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna layanan AI chatbot adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi. Berkaitan dengan topik itu, Jurnal Resfinding pernah menerbitkan artikel tentang topik terkait, tepatnya di volume 12, nomor 2 tahun 2023, yang berjudul Tantangan Hukum, Keakuratan Informasi Layanan AI Chatbot dan Perlindungan Hukum Terhadap Penggunanya. Sobat Juara bisa mengakses artikel tersebut di website resfinding.bphn.go.id/e-journal. Sobat Juara, pagi hari ini sudah hadir bersama saya secara langsung dengan Bapak Gio Arjuna Putra dan juga nanti bergabung via Zoom bersama kita juga ada Bapak Viko Taniadi dan Bapak Imade Halma Diningrat. Selamat bergabung Bapak Gio, Bapak Viko, dan Bapak Halma yang ada di Zoom yang bergabung juga bersama kita. Selamat datang di program Juara. Apa kabar Bapak? Luar biasa sekali Mbak Winda. Baik, apa kabar Bapak Viko, Bapak Halma? Terdengar jelas ya kita di sini. Baik, Sobat Juara, sebagai perkenalan awal, Bapak Gio ini adalah seorang advokat, gitu ya Bapak ya? Betul sekali Mbak Winda. Ya, kemudian ada Bapak Viko sebagai salah satu pengelola jurnal kajian pembaharuan hukum di Universitas Jember. Kemudian ada Bapak Halma. Bapak Halma adalah seorang mahasiswa aktif di Universitas Udayana. Mungkin untuk lebih lengkapnya kita nanti persilakan masing-masing untuk perkenalkan diri kepada bapak-bapak yang hadir bergabung bersama kita di saat ini. Mungkin Bapak Gio dipersilakan Bapak ingin perkenalkan diri. Terima kasih Mbak Winda. Jadi tadi sudah diberikan awalan ya tadi. Nama saya Gio Arjuna Putra, Sobat-Sobat Juara. Saya adalah seorang lulusan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang hari ini bekerja sebagai in-house lawyer di salah satu bank swasta di Jakarta. Namun yang menarik adalah mungkin di sela-sela waktu luang saya, Mbak Winda, saya kerap melakukan penelitian dan penulisan dengan para akademisi, baik itu dari Universitas Airlangga, Jember, dan beberapa universitas lainnya. Dan saya juga kebetulan sudah menulis beberapa book chapter dan juga Scopus ya, jurnal Scopus. Jadi teman-teman mungkin bisa cek juga di Scopus saya nanti di samping tentu saya nanti jurnal Resfinding ini. Baik, Mbak Winda. Baik, terima kasih Bapak Gio untuk perkenalannya. Ini teman-teman bisa akses nanti kali ya dari buku-buku dari Bapak Gio apa yang sudah pernah dilakukan dalam penelitiannya. Mungkin kita lanjutkan dengan Bapak Viko, silakan Bapak. Ya, makasih banyak Mbak. Perkenalkan, saya Viko Taniadi, fresh graduate dari Universitas Jember. Mungkin saat ini kesibukannya itu kebetulan saya dipercaya menjadi seorang pengelola jurnal, namanya Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum, yang mana juga yang berfokus pada beberapa isu perkembangan hukum lah di Indonesia.
lebih lanjut. Saat ini lagi mempersiapkan untuk studi lanjut ke S2 sih, Mbak. Nah, mungkin itu aja sih perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Bapak Viko untuk perkenalannya. Mungkin langsung dilanjutkan dengan Bapak Halma. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Lewinda. Perkenalkan, nama saya Imade Halmaningrat, bisa dipanggil Halma, dan untuk saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa akhir di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Selain itu saya juga meneliti juga sama dengan Kak Gio juga, meneliti dan juga menulis beberapa tulisan kajian dan juga penelitian. Di samping itu juga saya sedang menjadi bekerja di salah satu firma hukum di Bali. Jadi itu aja mungkin singkat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gio, tadi Bapak Viko dan juga Bapak Halma buat perkenalannya. Mudah-mudahan dalam menjalankan aktivitasnya berjalan dengan lancar, terutama mungkin yang kaitannya bisa kita sharing pada pagi hari ini, yaitu terkait AI chatbot. Selanjutnya kita langsung masuk diskusi saja ya Bapak ya. Siap, Mbak Linda. Oke, baik. Mungkin sebagai awal, mungkin para sobat juara pengen tahu dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan AI chatbot. Tadi mungkin di pengantar kita banyak sebut AI chatbot, NPL dan sebagainya. Mungkin untuk yang pertama kali ya Bapak, ada Bapak Gio, Bapak Viko dan Bapak Halma di Zoom. Mungkin kita pantik dulu ya Pak diskusi pagi ini, yaitu mungkin boleh diceritakan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan AI chatbot itu? Mungkin sobat-sobat juara ingin lebih clear gitu, apa yang AI chatbot? Oke. Mungkin dipersilakan Bapak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang AI chatbot ya Mbak Winda, itu akan banyak sekali pengertian yang bisa kita berikan untuk menjelaskan tentang AI chatbot ini. Tapi mungkin secara sederhana, saya bisa jelaskan bahwa AI chatbot ini adalah suatu sistem elektronik ya, atau artificial intelligence secara khusus yang bekerja atau memproses informasi itu dengan proses chatbot gitu. Chatting bot kalau kita pisahkan ya. Ya kalau kita mau gali lagi lebih sederhana, sebenarnya AI chatbot ini ya suatu artificial intelligence yang digunakan dalam suatu ruang pemrosesan informasi dengan model percakapan, Mbak. Jadi seperti kita sedang bercakap-cakap dengan seorang manusia, cuma posisi manusia digantikan dengan artificial intelligence. Jadi modelnya seperti tanya jawab. Jadi secara simpel lagi adalah bagaimana AI chatbot ini adalah suatu artificial intelligence yang digunakan untuk dalam tanda petik ya, seakan menggantikan peran manusia ya dalam suatu diskusi interaktif. Yang mana tentu database yang dia miliki jauh lebih besar dan luas mungkin daripada manusia pada umumnya. Jadi ketika misalnya Mbak Winda nih punya pertanyaan atau sobat-sobat juara punya pertanyaan dan kita tidak menemukan jawaban itu dengan teman kita mungkin ya atau orang tua kita tinggal tanya sama si AI ini, kita tanya dan dia bisa berikan jawaban. Jadi sederhananya seperti itu. Oke, sobat juara, pengenalan yang cukup jelas sebenarnya ya, meskipun hanya secara singkat dari Pak Gio. Mungkin dari Bapak Viko atau Bapak Halma mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin pengenalan kepada sobat juara, apa itu layanan AI chatbot? Silakan Bapak. Oke, baik Mbak. Kurang lebih udah dijelasin sama Bang Gio udah secara komprehensif. Mungkin aku lebih simpelnya aja. Mungkin rekan-rekan juara juga udah tahu adanya ChatGPT, adanya beberapa platform lainnya yang menggunakan fitur AI. Baik itu ada namanya Gemini AI dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang masuk ke layanan chatbot yang mana kita cuma ingin mencari suatu informasi yang nantinya itu akan di-provide informasinya oleh AI. Jadinya kita tinggal biasanya sih kalau misalnya anak-anak dulunya saya seorang mahasiswa itu pasti banyak menggunakan chat AI karena kenapa? Karena itu mendapatkan informasi secara efisien gitu, Mbak. Tapi terlepas dari hal tersebut, itu hal-hal layanan AI itu harus perlu untuk kita filterisasi karena pasti mungkin ada beberapa hal-hal lainnya yang perlu untuk kita perkuatin lagi sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Viko untuk tambahannya, lebih menjelaskan lagi. Mungkin Pak Halma ada yang mau ditambahkan? Iya, sedikit menambahkan tadi yang dikatakan oleh Bang Gio di awal dan juga Viko tadi barusan. Sebetulnya ada beberapa istilah yang masih berkaitan dengan chatbot AI ini. Jadi ada yang mengatakan soal chatbot saja, ada juga yang mengatakan ada yang namanya AI chatbot, ada yang juga yang namanya virtual agent. Jadi sebenarnya tiga hal ini
Itu adalah tiga hal yang berbeda. Nah, kalau misalnya bicara soal chatbot itu sifatnya lebih inklusif dia, menyeluruh. Tapi kalau misalnya ada ML-ML AI di depannya, itu sebetulnya sudah ada perkembangan mengenai teknologi yang disematkan dalam chatbotnya. Jadi ada dua hal di sana. Yang pertama adalah NLP atau Natural Language Processing, justru yang kedua ada NLU, Natural Language Understanding. Jadi ada pembedaan sebetulnya antara chatbot dengan AI chatbot. Nah, begitu pula dengan agen virtual. Jadi kalau agen virtual ini lebih maju lagi ketimbang AI chatbot. Jadi eh, kenapa penting ini di-highlight? Karena subjek hukum untuk kita nanti bisa apa namanya bedakan antara mana yang sebagai chatbot biasa, mana yang sebagai AI chatbot yang kita bahas hari ini, dan mana sebagai virtual agent dalam hukum dan teknologi itu sendiri. Jadi mungkin segitu Mbak untuk tambahan dari Bang Dio dan juga Viko tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, Penjelasan demi penjelasan justru semakin menjelaskan apa sebenarnya AI chatbot. Tadi AI chatbot dijelaskan, kemudian disebutkan juga perbedaannya. Mudah-mudahan Sobat Juara untuk awal bisa dapat memahami ya, menangkap apa itu sebenarnya AI chatbot, dan istilah-istilah tadi yang sebenarnya dekat dengan kita saat ini gitu. Kita sebagai pemanfaat di zaman ini itu sangat relate sebenarnya dengan layanan ini, bukan begitu ya Pak Gio ya? Benar sekali Mbak Winda. Oke, baik. Mungkin untuk diskusi lebih lanjut, saya mungkin memantik diskusi lagi ya untuk Bapak Gio, Bapak Viko, dan Bapak Halma. Tadi boleh disampaikan dari tadi yang penjelasan itu, apa ya yang menjadi keuntungan dari layanan AI chatbot ini, dan di samping keuntungan juga problem apa yang timbul dihadapi oleh layanan ini, khususnya terkait tadi pengantar kita sebutkan keakuratan dari informasi layanan AI chatbot. Mungkin karena Pak Gio lagi-lagi ada di sini, kita mungkin akan mulai dari Pak Gio lagi ya, Sobat Juara ya. Oke, persilakan Pak Gio. Oke Mbak Winda, jadi kalau kita bicara AI chatbot ini kan sebenarnya seperti tadi ya disinggung oleh rekan saya Halma, bahwa memang untuk mendefinisikannya saja ada berbagai sudut pandang yang bisa menjelaskan itu. Cuma kalau kita bicara keuntungan ya sebenarnya ya nggak akan jauh-jauh tentang kemudahan. Jadi kalau kita coba garis bawahi tentang kemudahan ya, AI chatbot ini menghadirkan sejuta informasi ya, yang dikemas dalam satu typing yang cepat begitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lahir di generasi yang paling awal ya, atau yang paling dekat dengan kita saat ini, yang paling muda, pasti merasakan ya. Ketika misalnya mereka itu adalah seorang yang suka musik, dan mereka itu mungkin nggak bisa untuk berpikir membuat lirik. AI chatbot bahkan bisa membantu mereka untuk membuat lirik lagu. Itu untuk yang mungkin di bidang musik ya. Kemudian kalau teman-teman yang mungkin punya interest di bidang menulis puisi atau sebagainya, itu AI chatbot bahkan bisa meregenerate informasi dan membuatkan bait-bait puisi. Jadi memang kalau bicara keuntungan ini akan kembali kepada niatan atau tujuan dari pengguna layanan ini sendiri, begitu. Jadi keuntungannya tentu yang paling pertama dan harus saya sampaikan adalah kemudahan. Nah, dari berbagai kemudahan yang diberikan, manfaat yang diberikan, nah ini dalam tanda petik Sobat Juara pasti juga udah ada nih yang ngerjain tugas, nanyanya ke salah satu AI chatbot ya, saya nggak akan sebut mereknya apa, tapi tentu teman-teman sudah merasakan sendiri kemudahannya, meskipun kita bisa perdebatkan apakah itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis atau tidak. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah kemudahan itu terasa dari adanya AI chatbot itu. Nah, sekarang di balik segala kemudahan Mbak Winda, tentu ada berbagai persoalan yang kemudian muncul. Nah, salah satunya tadi sudah disinggung. Untuk kemudian kita mendefinisikannya saja, kita mengalami kesulitan, gitu. Karena beragamnya dan banyaknya variabel-variabel yang bisa menjelaskan keberadaan AI chatbot ini. Terutama kalau kita lihat dari berbagai kemudahan yang dapat, kita akan lihat dari sudut pandang pengguna layanan yang ingin mencari informasi ya. Jadi karena seperti yang tadi saya singgung bahwa penggunaan layanan ini kan akan kembali kepada si pengguna. Jadi saya akan coba tarik cara berpikir kita dari teman-teman yang mungkin ingin memperoleh informasi. Jadi problematika yang mungkin terjadi atau masalah yang mungkin muncul adalah ketika mereka ingin mendapatkan suatu informasi yang valid ya, dalam suatu situasi atau keadaan mungkin dapat terjadi suatu ketidakandalan sistem. Gitu. Jadi mungkin dapat terjadi informasi yang diberikan itu adalah tidak akurat, gitu. Jadi ini adalah salah satu masalah utama.
Sebagai contoh mungkin ada teman-teman yang sekali lagi saya kutip tadi sobat juara yang pernah mungkin ngerjain tugas ya pakai salah satu AI chatbot, kemudian dengan gamblang mengcopy paste gitu jawaban dari salah satu layanan AI chatbot, tapi kemudian ketika masuk ke dalam ruang kelas dan didikte oleh guru atau dosennya ternyata salah gitu. Dan teman-teman yang sering meneliti juga mungkin pernah coba cari kutipan atau rujukan suatu buku, disampaikan misalnya bukunya ini yang ngarang ini, itu patut untuk dipertanyakan apakah benar atau tidak. Ya inilah salah satu masalah yang mungkin muncul dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh AI chatbot dalam konteks pemberian informasi, Mbak Winda. Baik, terima kasih Pak Gio. Tergambar ya bagaimana sebenarnya permasalahan dan keuntungan tadi, keuntungan dulu baru permasalahan. Tapi mungkin lebih lanjut mungkin Bapak Viko dan Bapak Halma ada yang mungkin ingin dijelaskan juga terkait apa keuntungan dari layanan AI chatbot dan problematikanya tuh khususnya yang terkait dengan keakuratan informasi tadi yang sempat juga disinggung oleh Bapak Gio gitu. Oke, silakan. Oke, baik Mbak, izin untuk nambahin. Sebenarnya udah dijelasin sama Bang Gio, udah komprehensif banget. Banyak banget kemudahan-kemudahan yang kita dapetin melalui AI chatbot ini. Nah, mungkin aku bisa bagi ini menjadi 4 bagian ya Mbak. Mungkin yang pertama itu rapid information Mbak. Karena kenapa? Kita cuma ketik apa yang kita mau, udah ada nih, udah disediakan. Nah, itu yang menjadi hal yang sangat luar biasa kehadiran AI chatbot ini. Jadinya kita mudah mengakses informasi apapun dan kapanpun dimanapun kita berada. Baru yang kedua mungkin easy to access karena ya kita cuma buka websitenya, baru kita coba untuk ketik apa yang kita inginkan, udah muncul. Jadinya itu simple banget daripada mungkin few decades sebelumnya gitu kan. Baru yang ketiga mungkin maintenance-nya juga sih Mbak. Karena kenapa? Ya mereka kan ada penyelenggara agen elektroniknya juga. Jadinya prosesnya itu cukup sangat cepat. Jadinya banyak banget kemudahan-kemudahan yang kita dapetin ketika kita menggunakan si AI chatbot. Nah, namun justru di balik kemudahan-kemudahan tersebut nggak hanya dalam segi aspek baik dalam hal aspek akademis juga, tapi salah satu aspek yang perlu kita perhatikan itu adalah keakuratan informasi. Nah, jadi banyak banget sekarang, kalau nggak salah setelah tulisan ini terbit, Mbak, sebelum tulisan ini terbit, itu ada kasus terkait adanya misinformasi dari si AI chatbot ini. Tapi setelah tulisan kami publish, justru ada lagi kasus yang mengungkapkan bahwasanya, oh ada lagi nih kasus baru chat AI itu diajukan kasusnya. Jadinya akibat dari adanya kesalahan informasi. Mungkin itu sih Mbak yang menjadi perdebatan kenapa sih alasan juga kenapa sih kami mau coba untuk mengangkat isu ini juga sebenarnya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Viko. Wah, ini juga lebih menggambarkan lagi dari sudut pandang yang lain gitu. Bahkan latar belakang daripada mengapa para penulis ini mengangkat tulisan ini dalam jurnal Resvinding. Oke, mungkin Pak Halma bisa ditambahkan Bapak? Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Iya, sedikit mungkin Mbak berkaitan dengan kelemahan ataupun bahaya yang mungkin laten ada dalam chat AI sebetulnya. Tadi mungkin betul Viko dan juga Kak Tio bilang bahwa ada masalah soal keakuratan informasi. Tapi yang itu yang kita bahas di dalam jurnal kita. Tapi di sisi lain sebetulnya negara-negara maju sekarang, misalnya Jepang, Uni Eropa dan juga beberapa negara lainnya itu sudah aware berkaitan dengan data akses. Jadi kan ketika kita menggunakan AI chatbot, kita juga secara tidak sadar memberikan data kita kepada AI tersebut. Jadi AI itu juga mengumpulkan beberapa data dalam database dia. Jadi ketika itu terjadi, beberapa negara tersebut merasakan bahwa apakah itu aman atau tidak sebetulnya. Oleh karena itu, beberapa negara-negara seperti Jepang, misalnya dalam Komisi Perlindungan Informasinya, lalu juga PM Inggris kemarin di tahun lalu, Sunak juga memberikan peringatan ataupun himbauan terhadap bagaimana kita lebih bijak dalam menggunakan AI chatbot agar tidak merugikan data pribadi kita sendiri. Jadi mungkin itu tambahan sedikit mengenai bahaya dari AI chatbot, kelemahan. Baik, terima kasih Bapak Halma untuk penjelasannya. Mudah-mudahan Sobat Juara bisa melihat, mencermati apa yang menjadi mungkin selama ini keuntungan sudah banyak dimanfaatkan ya Bapak. Saya pasti sudah banyak pemanfaat daripada AI chatbot ini. Namun
problem yang tadi digambarkan oleh Bapak Gio, oleh Bapak Viko, dan Bapak Halma, juga kita bisa tergambar gitu. Apa problem yang kita hadapi mungkin terutama bagi sobat juara yang sudah selama ini manfaatkannya gitu. Kira-kira potensi permasalahan apa, kira-kira apa problem yang mungkin akan terjadi, potensi mungkin ya, atau mungkin bahkan sudah ada yang mengalami problem itu langsung gitu menghadapinya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita lanjut ya ke diskusi yang berikutnya. Ini mungkin jadi udah lebih spesifik nih dari sudut pandang hukumnya begitu, pengaturannya. Tadi kan di awal kita sempat mengantarkan topik ini itu terkait dihubungkan dengan konstruksi pengaturan hukum AI chatbot ini, Bab. Khususnya kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen yang tadi disebutkan juga terbagi atas 2 rezim pengaturan yang saling berhubungan, yakni berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE gitu. Mungkin bapak-bapak di sini tuh yang ada di Zoom juga bisa menjelaskan ya kira-kira apa ya yang menjadi pokok pengaturan daripada kedua undang-undang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan AI chatbot ini. Mungkin bisa menyebutkan konstruksinya yang mana atau mungkin pasalnya mungkin seperti itu. Jadi teman-teman sobat juara bisa langsung nih melihat nih, oh pengaturannya dari sini. Khususnya tadi kalau misalnya ada yang menghadapi problem atau sebagainya. Oke, mungkin kita langsung ke Mas Gio aja. Silakan Bapak Gio, dipersilakan. Jadi luar biasa sekali Mbak Winda ini ya. Tadi kita sebenarnya ingin sampaikan juga terkait dengan konstruksi ini. Jadi Mbak Winda ini terlihat sudah sangat membaca ya jurnal kami ya. Karena di dalam jurnal kami, teman-teman Sobat Juara mungkin sedikit bingung gitu ya terkait dengan konstruksi dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman Sobat Juara itu seperti Mbak Winda sudah baca jurnal kami, tentu sudah melihat bahwa dalam menyikapi persoalan ini, kita membagi 2 sudut pandang utama pengaturan terkait dengan AI chatbot ini Mbak Winda. Jadi Sobat Juara, kita coba lihat dalam 2 sudut pandang utama. Yang pertama adalah dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya. Kemudian kita juga coba lihat dari perspektif Undang-Undang ITE. Mengapa kemudian kita coba dikotomikan sudut pandang ini? Karena ada 2 dimensi yang harus dilihat di sini. Yang pertama adalah untuk sebagai awalan teman-teman Sobat Juara yang masih belum familiar, yang mungkin bukan berasal dari hukum juga ya. Jadi once teman-teman itu menggunakan layanan ya AI chatbot, teman-teman itu akan dipaksa untuk mengetik ketentuan layanan, terms and condition biasanya. Okay. Nah, terms and condition seperti ini yang teman-teman biasanya klik continue atau agree dan sebagainya, ini dalam teori hukum ya, itu disebut sebagai click word agreement. Okay. Jadi ketika kita melakukan klik terhadap continue atau agree, kita sudah terikat dalam suatu kontrak elektronik, Mbak. Okay. Jadi hubungan hukum antara kita selaku pengguna layanan dengan penyedia layanan itu lahir dari adanya persetujuan yang kita berikan melalui klik tadi. Oh. Jadi teman-teman untuk menggunakan layanan apapun, Sobat Juara harus hati-hati. Karena ketika kalian itu cuma scroll ya, kemudian agree gitu. Kalian nggak baca tuh klausul-klausulnya apa. Kalian dianggap sudah menyetujui. Dan itu sah secara hukum. Jadi memang ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, dari adanya hubungan hukum yang lahir dari click word agreement ini atau kontrak elektronik ya, Sobat Juara sederhananya, muncullah hak dan kewajiban. Okay. Nah, kalau kita coba dudukkan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tentu hak dan kewajiban adalah antara penyedia layanan selaku produsen yang menawarkan jasa dengan pengguna layanan selaku konsumen yang menggunakan jasa. Nah, kalau kita coba dudukkan dalam sudut pandang itu, maka ada hak dan kewajiban yang juga melekat terhadap produsen ini. Nah, nanti di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, teman-teman bisa cek di Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 itu, ada beberapa kewajiban produsen. Salah satunya adalah memastikan tidak timbulnya kerugian dari diri konsumen dari penggunaan suatu jasa. Kemudian ada ketentuan mengenai kewajiban produsen untuk memastikan jasa yang ditawarkan itu sesuai dengan yang dijanjikan, begitu. Nah, itu dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pada pokoknya adalah bagaimana memastikan produsen dalam menawarkan jasa itu memastikan tidak akan terjadi kerugian dari diri konsumen. Itu ya, dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, bagaimana dengan sudut pandang Undang-Undang ITE? Nah, kalau kita bicara Undang-Undang ITE ini tentu akan sedikit kompleks ya, Sobat Juara dan Mbak Winda. Karena kita akan berangkat dari umbrella-nya dulu, umbrella act-nya dulu, atau payung hukumnya, yaitu Undang-Undang ITE. Nah, di dalam Undang-Undang ITE dan beberapa peraturan turunannya, seperti misalnya PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, maupun Permenkominfo 520 yang sudah dirubah terakhir pada tahun 2021, itu pada pokoknya adalah menekankan pada sudut pandang adanya kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik
untuk memastikan bahwa layanan elektronik yang diberikan itu memiliki keandalan dan kelayakan sistem. Oke. Nah, Ya. jadi mulai kelihatan Iya, bedanya ya. iya. Kalau yang satu dari segi sudut pandang undang-undang perlindungan konsumen adalah melihat konsumen jangan sampai rugi nih karena jasa yang ditawarkan. Kemudian kalau lihat di undang-undang ITE sebagai leg spesialisnya, itu memastikan dalam menawarkan suatu sistem elektronik, seluruh penyelenggara itu harus memastikan bahwa sistemnya layak. Oke. Ya, jadi ada penyelenggara sistem elektronik, ada sistem elektronik yang dijalankan, dan ada pengguna. Nah, jadi menyambung tadi, pada dasarnya adalah Undang-Undang ITE mewajibkan bahwa setiap layanan yang diberikan itu harus layak secara sistem. Nah, inilah yang tadi menjadi persoalan, Mbak. Jadi, bagaimana keterlibatan pemerintah untuk memastikan misalnya suatu sistem itu layak, itu kan harus diawali dari proses pendaftaran, pengecekan, dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi pembahasan lebih dalam nanti ya, yang teman-teman saya mungkin juga akan elaborasi lebih jauh. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah, secara garis besar, bicara tentang AI chatbot, kita akan bicara tentang perlindungan terhadap hak-hak kita sebagai pengguna layanan dalam konteks konsumen, dan kewajiban yang juga melekat dari penyelenggara sistem elektronik, atau katakanlah ChatGPT, OpenAI, salah satu perusahaannya, Writesonic, atau Typing Minds, ya, banyak layanan yang ada, itu untuk memastikan kelayakan suatu sistem. Jadi sudut pandangnya kita bagi ke dalam dua hal itu. Gitu. Mungkin itu, Oke, Mbak Wina. baik. Menarik. Sangat menarik, Sobat Juara ya. Tadi saya coba mencermati, menyimak gitu penjelasan dari Bapak Gio gitu. Cukup clear bagaimana khususnya menjelaskan dari dua undang-undang tadi sebagai pokok pengaturannya. Tapi mungkin lebih lanjut kita kepada Bapak Viko kali untuk melanjutkan, atau mungkin Bapak Halpa, mungkin silakan siapa yang mau duluan untuk menyampaikan, untuk menambahkan terkait pokok pengaturan daripada layanan AI chatbot ini kalau kita lihat dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dari Undang-Undang ITE. Silakan Bapak. Mungkin rekan saya malu-malu, Mbak Wina. Mungkin bisa ditunjuk aja lah. Silakan Bapak Viko atau Bapak Halma. Oke, baik, maaf Mbak. Oke, mungkin aku izin untuk nambahin aja sih sebenarnya. Tadi udah cukup komprehensif banget peraturan yang dianalisis juga kita gunakan. Nah, yang pertama itu kita biasanya kita tuh menggunakan yang macam yang tadi Bang Gio mention juga, kita coba untuk analisis dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang PDP, hingga Undang-Undang peraturan pemerintah terkait penyelenggara sistem elektronik. Nah, memang ini agak tricky ya, Mbak. Dalam artian kita pada saat mencari informasi peraturan tersebut, ini abu-abu banget. Karena kenapa? Karena ada yang tiba-tiba mention ini AI kah? Atau ini mention ini benar-benar menganalisis pengaturan terkait AI kah? Nah, itu yang menjadi agak tricky, menjadi abu-abu. Nah, mungkin mungkin yang menjadi menarik ketika kita coba lagi membaca, itu justru kita aware terkait permasalahan tersebut. Kita coba untuk kaitkan bagaimana keakuratan informasi ini dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena kan salah satu Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada memberikan suatu fasilitas atau provide the beneficial untuk si pengguna atau user. Nah, ini lantas ketika adanya ketidakakurat informasi, siapa nih yang bertanggung jawab? Apakah si AI chatbot, penyelenggara sistem elektronik, atau tiba-tiba dari masyarakatnya? Mungkin dari masyarakatnya mungkin berpikiran bahwasanya aku udah bayar, aku udah langganan nih, tapi tiba-tiba si chat AI ini kok jelek banget informasi yang diberikan atau salah multitafsir, seperti saya mention tadi sebelumnya, banyak banget kasus-kasus kayak gitu, Mbak. Nah, ketidakakuratan informasi itu coba kita analisis, kita bedah seluruh peraturan, dan kita muncul deh beberapa peraturan yang tadi udah dimention Bang Gio juga gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Viko untuk penjelasannya lagi tadi. Persoalannya ini misalnya ada masalah tuh bagaimana ya, siapa ya yang bertanggung jawab gitu, apakah yang punya sistem atau konsumennya gitu ya, kira-kira ya Pak Viko ya. Mungkin selanjutnya mungkin kalau ingin ditambahkan dari Bapak Halma, silakan Bapak. Ya, mungkin tadi Bang Gio dan juga Viko sudah menjelaskan dengan sangat lengkap mengenai perspektif hukum berkaitan dengan AI chatbot ini. Tapi saya coba untuk melihat lebih dengan kacamata yang lebih berbeda. Sebetulnya kan ada persilangan antara hukum konsumen, hukum ITE, Undang-Undang ITE, dan juga PDP tadi. Jadi yang saya lihat adalah sebetulnya apakah kita perlu membentuk suatu rezim hukum baru sekarang, karena kan AI chatbot ini di Indonesia ini baru dikenal, jadi hal yang baru gitu.
Ya kalau misalnya kita lihat dalam perspektif dalam konteks negara lain, kalau kita komparasikan, sebetulnya negara-negara lain sudah mulai berusaha untuk membahas soal AI chatbot ini karena ada tiga aspek tadi, ada aspek konsumen, ada aspek sistem layanan, dan juga aspek keakuratan informasi yang diberikan. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mau lihat dalam konteks negara lain, EU sudah membuat suatu kebijakan dan sudah membuat suatu regulasi yang namanya EU AI Act. Jadi undang-undang yang memang membahas khusus mengenai AI. Jadi apa yang bisa kita lihat dalam konteks Indonesia? Karena kita waktu nulis jurnal kemarin cukup susah mencari yang sepadan. Ini sebenarnya AI ini masuk mana ya? Masuk PDP bisa, masuk undang-undang ITE bisa, masuk undang-undang ini bisa juga gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melaksanakan apa namanya hukum yang lebih berkepastian, jadi mungkin kebijakan-kebijakan seperti EU AI Act ini bisa jadi contoh untuk kita di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi penggunanya juga, bagi pemberi jasa juga, dan juga kepastian terhadap sistem yang kita gunakan hari ini sih dari AI itu. Baik, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Halma untuk penjelasannya. Berarti memang kalau tadi saya boleh tangkap dan mudah-mudahan tidak salah tangkap, mungkin sobat-sobat juara juga kalau kita menyimak tadi, berarti sebenarnya permasalahan itu masih banyak ya Bapak ya Gio ya. Iya, Permasalahan banyak PR kita sebenarnya. Ya, PR terkait AI chatbot karena memang ini terhitung juga sebagai apa ya? Mungkin objek baru begitu, tapi penggunanya sudah banyak. Terutama tadi yang saya tangkap itu terkait pengaturannya. Bahkan tadi sebutkan di luar negeri sudah ada undang-undang yang mengatur khusus terkait AI chatbot ini. Tadi waktu penulisan jurnalnya juga para penulis tuh agak kebingungan ini masuk kemana ya undang-undang PDP atau undang-undang ITE karena belum ada yang pas gitu sasaran daripada pengaturannya. Jadi coba dielaborasi dalam analisisnya kurang lebih seperti itu ya Bapak Gio ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan Bapak. Tapi dari tadi penjelasan itu saya kebayang tadi ketika kita dipaparkan itu Pak, pernah ada kasus nggak Pak? Misalnya kasus yang memang berlanjut ke dalam hingga pada tahap proses penyelesaian perkara terkait perlindungan hukum terhadap pengguna layanan AI chatbot ini. Mungkin disebutkan saja atau mungkin diceritakan singkat gitu Bapak. Iya, silakan Pak Gio. Kalau kasus sih mungkin saya korban Mbak ya. Enggak. Maksudnya saya pernah cari informasi dan tidak akurat. Tapi itu hanya intermezzo. Pada poinnya adalah salah satu kasus yang mungkin kita juga sudah jelaskan dalam tulisan kita adalah Walter versus ChatGPT. Ini menarik Sobat Juara dan Mbak Winda. Jadi singkatnya kasus itu bermula dari seorang Real namanya. Real ini adalah seorang jurnalis. Dia mencari informasi tentang suatu perkara. Dan di dalam salah satu layanan itu ya, AI chatbot itu menjelaskan ada keterlibatan si orang bernama Walter ini. Sebagai salah satu yang terduga melakukan kejahatan itu. Nah, si Real sebagai seorang jurnalis, tentu dia terikat pada suatu kode etik jurnalis kan. Dan dia melakukan rekonfirmasi terkait kebenaran informasi yang didapatkan dari salah satu layanan AI ini. Nah, kemudian chatbot AI. Dan kemudian dia dapati fakta bahwa ternyata tidak benar. Bahwa si Walter ini terlibat dalam suatu kejahatan itu. Gitu. Nah, mengetahui hal tersebut, si Walter mengajukan gugatan, Mbak, terhadap salah satu layanan AI ini yang teman-teman nanti bisa baca di jurnal kita di Refinding juga sudah dipublikasi itu terhadap penyedia layanan ini digugat akhirnya dengan dugaan defamation law atau pencemaran nama baik ya. Dan ketika kami melakukan proses penelitian ini, setahu kami prosesnya masih berjalan ya di salah satu pengadilan di daerah Georgia. Itu di luar negeri. Nah, tapi kalau untuk bicara di Indonesia tentu pasti banyak kasus atau masalah yang terjadi. Cuma kan persoalannya apakah kemudian ini tersorot. Persoalan-persoalan di dalam tataran empiris ini apakah tersorot atau tidak. Nah, tersorot atau tidaknya ini kan variabelnya banyak, Mbak ya. Salah satunya apakah cukup menarik untuk kemudian diulas atau apakah cukup signifikan terhadap suatu publik begitu. Jadi salah satu kasus yang kita coba angkat melalui tulisan ini adalah itu, Walter versus salah satu layanan AI bot itu tadi. Oke, baik. Emang contoh yang menarik gitu untuk kita telusuri lagi ya Pak ya, kita cermati bagaimana apa yang terjadi dalam perkara tersebut. Mungkin Bapak Viko dan Bapak Halma mungkin ada contoh lain atau mungkin contoh yang sama mungkin lebih dijelaskan lebih lanjut lagi terkait Walter versus chatbot tadi. Disilakan. Oke, siap Mbak. Nah, itu salah satu kasus yang mungkin ketika kita, yang tadi Bang Bigio mention juga, itu pada saat kita proses melakukan penelitian, kita menemukan kasus tersebut. Tapi ketika, tadi saya juga udah mention Mbak, ketika ini tulisan udah publish,
Justru ada lagi Mbak Hmm, kasus-kasus iya. lainnya. Nah, salah satunya itu di tahun 2024 yang baru-baru ini itu British Columbia Civil Resolution itu memutuskan adanya suatu sengketa antara Christopher C. Rivers itu ketika dia mau membeli, kalau nggak salah dia membeli tiket pesawat atau apa melalui uh, salah satu platform chatbot. Tapi justru ada kesalahan informasi. Jadinya kasus tersebut saat ini sampai banyak banget yang analisis baru, banyak juga apa perdebatan-perdebatan siapa yang harus bertanggung jawab gitu, Mbak. Nah, akhirnya mungkin aku belum bisa make sure itu 100% apakah sudah dilakukan putusan atau belum karena aku melihat dalam kemarin saya lihat sih masih proses itu berjalan. Nah, mungkin itu sih kasus-kasus baru, kasus-kasus unik terkait ketidakakuratan dari layanan AI chatbot gitu. Oke. Baik, baik. Terima kasih Pak Viko. Lagi-lagi terkait siapa nih penanggung jawabnya ya. Kalau dari tadi Pak Viko itu cerita gitu, lagi-lagi siapa nih yang bertanggung jawab ketika ada masalah gitu. Oke, mungkin Pak Halma ada yang mau disebutkan Bapak, contoh cerita, contoh kasus, atau mungkin kasus tadi yang mungkin lebih dielaborate lagi? Silakan Bapak. Iya, mungkin contoh kasus baru Mbak ya, masih berkaitan dengan penggunaan chat GPT atau chat AI. Jadi ada dua kasus. Pertama itu masih berkaitan dengan keakuratan informasi. Kedua itu adalah berkaitan dengan hak cipta sebetulnya. Nah, pertama masih sama soal yang kita bahas dalam jurnal kita soal keakuratan informasi itu ada kasus dari, kalau misalnya mungkin sempat heboh di media sosial, pengacara yang bikin 6 kasus fiktif dalam gugatannya kalau tidak salah itu. Jadi waktu itu bahkan hakim di US itu sampai memutuskan bahwa karena ada 6 kasus fiktif dalam gugatannya yang dia buat waktu itu, dia didenda kalau tidak salah ataupun dihukum dengan seperti apa gitu. Tapi yang pasti adalah bahwa ada ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh chat AI. Nah, yang kedua itu adalah berkaitan dengan hak cipta. Jadi di Desember tahun 2023 sempat ada kasus bahwa New York Times itu menggugat OpenAI karena dianggap menjiplak beberapa berita dari New York Times. Jadi sebetulnya OpenAI ini memunculkan banyak lagi masalah bukan hanya berkaitan dengan keakuratan informasi tadi yang kita bahas, tapi juga kasus berkaitan dengan hak cipta tadi yang kita bahas di awal juga, habis itu kasus mengenai perlindungan data pribadi, kasus mengenai perlindungan konsumen. Jadi sebetulnya OpenAI ini memunculkan beberapa masalah-masalah baru sebetulnya kalau misalnya tidak ditangani dengan baik dalam konteks pengaturan hukum di Indonesia. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Halma buat tambahannya. Mudah-mudahan Sobat Juara bisa lebih tercerahkan contoh-contoh kasusnya Pak ya, perkara-perkara yang selama ini, ya tadi kalau Pak Gio sebutkan, apakah misalnya terblow up nggak kasusnya, tapi mungkin tadi kalau misalnya Bapak-Bapak tadi menjelaskan, teman-teman bisa cari ntar, mungkin lebih lanjut baca di jurnalnya langsung nanti, contoh-contohnya elaborasi mengenai contoh kasus itu yang terjadi, tapi memang banyak yang tadi diceritakan itu yang di luar negeri ya Bapak ya, Iya. karena memang di dalam mungkin belum kali ya, belum terblow up sebenarnya sengketanya itu bagaimana. Nah, ini yang mungkin yang terakhir nih, ini terakhir kali topik perbincangan kita. Tapi merujuk lagi kepada yang sebelumnya itu mengenai tadi contoh-contoh sengketa segala dan lainnya. Kalau misalnya nih ada sengketa nih timbul, kemudian akibat dari adanya kerugian yang diderita, tadi kita banyak cerita nih kerugian tentang terkait ketidakakuratan informasi dan sebagainya yang diberikan oleh layanan AI chatbot khususnya di Indonesia. Mungkin kita banyak cerita Indonesia meskipun nanti Bapak-bapak mungkin bisa sebutkan juga tadi misalnya kita lagi di luar atau upaya apa yang bisa kita lakukan gitu. Khususnya mungkin kalau Sobat Juara kita lebih ingin lebih ingin elaborasi lagi ya, mungkin lebih diperkaya lagi. Kalau misalnya ada masalah nih kita Bapak-bapak terkait kerugian ini, apa upaya hukum yang kira-kira bisa kita upayakan, kita lakukan misalnya ada sengketa yang timbul. Mungkin itu. Silakan Bapak Gio mungkin ingin menyampaikan.
Jadi memang ini pertanyaan dan pertanyaan lagi-lagi yang selalu muncul ya, Iya. Mbak Winda, ketika kita coba melakukan penelusuran atau penelitian mengenai keberadaan sistem elektronik ya, penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam penelitian saya yang lain, saya juga pernah meneliti terkait dengan e-commerce gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang penyelesaian sengketa dari sistem elektronik, baik itu e-chatbot ataupun e-commerce dan sebagainya, saya melihat ada sebuah kemiripan ya, pola penyelesaiannya. Yang pertama pasti secara non-litigasi. Atau teman-teman sobat juara itu adalah penyelesaian di luar proses pengadilan. Oke. Jadi kalau kita lihat lebih dalam di dalam suatu ketentuan layanan tadi yang saya sempat singgung tadi Mbak Winda terkait ketentuan layanan sebagai kontrak elektronik, itu biasanya ada klausul atau bagian dalam ketentuan layanan itu yang disebut sebagai informal dispute resolution gitu, biasanya. Atau mungkin akan dirumuskan dengan klausul-klausul yang berbeda. Pada intinya ada proses yang mereka mereka uraikan di sana mengenai penyelesaian secara non litigasi. Nah, kalau kita lihat seperti itu kan sebenarnya kayak rumit ya. Informal dispute resolution bla bla bla. Sederhananya adalah kalian ngadu sebenarnya. Teman-teman pengguna ini ngadu ke penyelenggara terhadap layanan yang diberikan. Sebenarnya teman-teman yang sering pakai e-commerce ya, beberapa e-commerce besar sering nih ngelakuin pengaduan terhadap customer service-nya kan, entah barangnya nggak nyampe atau tidak sesuai. Itu sebenarnya salah satu cara penyelesaian secara non-litigasi, Mbak Winda. Jadi itu salah satu cara untuk menyelesaikan adanya perselisihan yang muncul dari penggunaan layanan itu melalui proses pengaduan. Dan hal yang serupa, ya konsep yang sama digunakan juga untuk layanan AI chatbot. Dari penelusuran yang kami lakukan. Mungkin akan berbeda-beda dan variatif ya. Tapi pada dasarnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengajukan keberatan kepada layanan customer service, nanti mereka akan tanggapi secara elektronik. Tentu karena kebanyakan teman-teman penyedia layanan ini kan mungkin tidak didirikan di Indonesia ya, di luar negeri. Jadi memang mungkin ber-email ya, bersurat elektronik, kemudian ditanggapi melalui pengaduannya, dan dilakukanlah penyelesaian ganti kerugian atau apa, seperti itu ya. Ada tindakan kuratif yang diambil. Nah itu secara non-litigasi Mbak. Tentu nggak bisa bertatap muka, kan kita nggak berharap ya bertemu dengan foundernya chatbot gitu kan, nggak mungkin. Jadi melalui pengaduan ke customer service. Nah, kalau secara litigasi bagaimana? Nah, ini adalah salah satu poin yang harus sama-sama kita cermati. Karena kita bukan melawan ya, saya coba kasih bahasa yang lebih halus ya. Karena kita coba bersinggungan ya dengan penyedia layanan yang notabene-nya jauh ya, dan mungkin tunduk pada suatu kedaulatan negara lain. Nah, jadi ini agak susah memang untuk kita memperjuangkannya. Tapi bukan berarti tidak ada. Jadi kalau kita lihat, teman-teman sekali lagi, ketika menggunakan layanan elektronik apapun ya, Sobat Juara dan Mbak Winda, perhatikan di ketentuan layanannya. Karena ketika kalian setuju, kalian tunduk pada ketentuan yang ada di sana. Dan di sana lihat, di sana biasanya ada bagian governing law bahasanya. Atau hukum yang mengatur, atau choice of forum, atau choice of law, ada bagian-bagian seperti itu. Nah di sana jelaskan tuh. Kalau teman-teman ingin menyelesaikan ke proses secara litigasi, itu diajukan kemana? Ke pengadilan di Indonesia kah? Ke badan arbitrase di Singapura kah? Dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan secara hukum, pasti kita mengajukan gugatan dong. Iya. Nah, kemana kita mengajukan gugatan, itu akan tergantung dari di mana ketentuan layanan yang teman-teman sudah sepakati. Oke. Jadi sekali lagi, hati-hati ketika sepakat. Dan ini sering terjadi, dan ini pernah ya digugat atau diuji materialkan di Mahkamah Konstitusi. Terkait salah satu, saya tidak sebutkan ya, salah satu platform, dia menentukan bahwa untuk menyelesaikan secara hukum, ini harus diselesaikan di Singapura. Itu jadi yang konsumer ini kita rugi nih, kita mau gugat, kita nggak bisa, dalam tanda petik kita kalau gugat sih bisa-bisa aja Mbak, gugat kita bisa-bisa saja ke pengadilan di sini. Tapi kalau teman-teman yang berpraktik sebagai advokat pasti mengerti ada yang namanya nanti eksepsi kompetensi. Jadi eksepsi kompetensi itu akan memutuskan nanti pengadilan bilang ini bukan kompetensi kami untuk memutuskan karena saudara sudah sepakat nih sama penyedia layanan untuk nyelesainya di negara lain. Nah ini pernah diujikan Mbak ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya teman-teman bisa searching, itu mengatakan ada doktrin yang namanya let the customer be aware. Jadi teman-teman ini diharapkan aware. Kalau kalian sudah sepakat, itu harus diselesaikan di sana. Nah sekarang kalau pertanyaannya, kalau kita mau menyelesaikan secara hukum kemana? Jawabannya tergantung. Ya. Tergantung layanan AI chatbot kalian dan kalian itu menyepakatinya di mana. Kalau seandainya seperti di OpenAI kalau tidak salah itu di negara Amerika Serikat, berarti kalian harus menyelesaikan ke sana tuh. Ya. Tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa gugat ke pengadilan negeri ya, bisa aja. Cuma nanti akan berat untuk kemudian dikabulkan atau diterima karena sekali lagi mungkin dia tidak didirikan di Indonesia atau dia di luar dan sebagainya. Jadi harus aware. Tapi ya untuk memperjuangkan hak-hak kita ya pasti mengajukan komplain terlebih dahulu secara non litigasi, kemudian secara litigasi mengajukan gugatan. Baik itu ke pengadilan negeri kita atau sesuai dengan yang ditentukan di ketentuan layanan masing-masing. Jadi inilah Mbak problematikanya. Jadi sulitlah kita untuk menjawab
gimana nih upaya hukumnya? Ya akan tergantung dengan kontrak elektroniknya gitu dan yang disepakati teman-teman. Kita itu sih salah satu poin utamanya. Oke, baik. Terima kasih penjelasan Pak Jo, cukup menjelaskan ya, menggambarkan bagaimana problematikanya yang dihadapi seandainya ada sengketa yang timbul terkait ketidakakuratan informasi dari layanan AI chatbot ini. Mungkin kita beralih dulu ya ke Pak Viko dan Pak Halma. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak dari cerita sengketa khususnya ketika terjadi di kita di Indonesia. Silakan. Kalau dari saya sih Mbak udah dijelasin banget sama Bang Gio, yang mana memang pada intinya hanya ada 2 action yang bisa kita lakukan, baik itu melakukan non-litigasi maupun litigasi. Nah, untuk litigasi sebenarnya tergantung dari kebijakan dari layanan AI chatbot itu sendiri sih Mbak. Itu sih kurang lebihnya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya Pak Halma. Dari saya cukup, Mbak. Sudah dijelaskan dengan sangat baik dengan Bang itu tadi. Oke, baik. Penjelasan yang komprehensif dari Pak Gio terkait bagaimana sengketa dan bagaimana penyelesaiannya, khususnya kita di dalam negeri di Indonesia. Demikian juga tadi Pak Viko maupun Pak Halma yang semakin menguatkan gitu terkait paparan tadi. Oke, baik. Sobat Juara, tadi itu perbincangan yang menarik dengan Bapak Gio, dengan Bapak Viko dan Bapak Halma yang masih ada bergabung dengan kita di Zoom. Nah, untuk mungkin Sobat Juara masih penasaran nih, lebih ingin mengeksplor lagi apa sih itu AI chatbot. Tadi contoh-contoh, bahkan tadi menyebutkan perlindungan pokok pengaturan hukum di Indonesia. Mungkin kalau ingin lebih lagi, Sobat Juara dapat melihat artikel ini di website resfinding.bphn.go.id/e-journal. Dan apabila mungkin Sobat Juara mempunyai gagasan, ide atau apapun gitu yang memasukkan baik terhadap mungkin jurnal ini secara khusus, mungkin dapat langsung kita terhubung dengan para penulis atau mungkin dengan pengelola daripada jurnal Resfinding sendiri. Teman-teman juga jika punya ide atau gagasan lain bisa mengirimkan tulisannya ke website tersebut. Dan sebagai informasi juga bahwa jurnal Resfinding ini terbit sebanyak 3 edisi setiap tahunnya. Jadi teman-teman bisa simak terus nih sosial media kita untuk mengakses informasi lebih lanjut. Oke, baik. Mungkin sebelum kita menutup, kita ucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Gio. Terima kasih Mbak Winda. Terima kasih Bapak Viko dan Bapak Halma yang ada di Zoom. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktu perkenannya berbincang secara mungkin jauh ini dari sini, tapi mudah-mudahan juga Sobat Juara bisa menyimak tadi. Saya di sini secara pribadi cukup menyimak gitu, cukup mendapat banyak informasi tentang AI chatbot yang selama ini familiar, namun kita belum banyak tahu sebenarnya apa sih ini AI chatbot dan khususnya apa sih yang kaitannya dengan perlindungan hukum terutama gitu. Oke, mungkin demikian diskusi perbincangan kita pada episode Juara kali ini. Saya akan tutup. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya Lewinda Oleta, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Juara episode selanjutnya.